Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore hari ini, saya mengucapkan kepada kita sekalian, selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini kembali datang kepadamu Tuhan, untuk mempersembahkan kehidupan kami, guna beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan kami sebagai manusia, layakkan kami untuk menghadap Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan kepada kami. Sekarang Tuhan kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Kami sangat mengundang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami, mengimami ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Urapi kami Tuhan dalam urapan Roh Kudus di saat kami memuji membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, Engkau tolong, dan hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah sore hari ini, yang melayani Engkau Tuhan, Engkau nolong, Engkau memberkati kami semua. Alat-alat yang digunakan pun Engkau berkati Tuhan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah kami, ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan menyiapkan diri hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, sudah buku NR 328. NR 328, Allah itu baik. Haleluya.
ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, si setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yesus itu baik, Allah itu baik, Yesus itu baik, dan kebaikannya kita tidak bisa bandingkan dengan apa dan siapapun juga. Dia amat sangat baik kepada kita. Puji Tuhan saudara sekalian. Dan kasih setia Tuhan itu tidak perlu kita ragukan lagi dan sudah terbukti. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan siapkan diri kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, kita akan melakukan satu pujian lagi, yaitu dalam buku NR 375. NR 375. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. 375. Haleluya. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Biar kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu.
ada seperti-Mu. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Benar Tuhan, kami semua mulai dari hamba, pelayan-pelayan-Mu, dan seluruh sidang jemaat-Mu sangat merindukan Engkau Tuhan. Sebab Engkau-lah pengharapan kami, bahkan sumber pengharapan kami, bahkan penolong kami di saat kami susah, di saat kami dalam keadaan yang semacam ini. Harapan kami satu-satunya hanya kepadamu. Dan itu sebabnya sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ini ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong, menyucikan hati kami, pikiran dan angan-angan kami, supaya kami bisa fokus hanya kepadamu saja. Dan hati kami sungguh-sungguh Tuhan memberikan tempat yang terutama kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala semua bersama seluruh sidang jemaat Tuhan, terutama dalam pemberitaan firman-Mu. Ungkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga sidang jemaat-Mu Tuhan yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu boleh mengalami sukacita dan kebangunan rohani selalu. Urapan yang sama kuat Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba atas ketidakmampuan, ketidakberdayaan hamba. Biarlah Tuhan Engkau mengaruniakan pembukaan firman-Mu, dan hamba-Mu boleh menyampaikan dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu nyata dalam kehidupan kami, menyucikan kehidupan kami, mengoreksi kehidupan kami, memperbaiki kehidupan kami, memperbaharui sampai sewaktu-waktu Tuhan kami sungguh-sungguh sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau juga dudukkan dengan baik, memberikan damai sejahtera-Mu, terutama memberikan hati yang selalu merindukan kepada perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sekarang Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya kembali mengucapkan selamat sore kepada kita semua. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore hari ini dalam ibadah Minggu Raya ini Tuhan masih memberikan satu kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa beribadah raya ya kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan bukan sekedar memenuhi kewajiban ya karena ini hari Minggu, tapi sungguh-sungguh kita merindukan ya, kita merindukan, hati kita merindukan ya firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih juga ya kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa tetap bersukacita sekalipun dalam keadaan kesulitan yang sedang kita hadapi masing-masing. Minimal kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan saat-saat ibadah semacam inilah saatnya untuk kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Segala beban dan masalah yang sedang kita hadapi, biar kita bawa kepada Tuhan. Sebab Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kelegaan itu, bahkan pertolongan itu, pengharapan itu, saudaraku, hanya ada pada Yesus. Kalau kita mengharapkan manusia, siapapun juga, sewaktu-waktu kita juga akan bisa menjadi kecewa. Kalau pengharapan kita kepada manusia untuk bisa menolong kita,
tetap juga kita sewaktu-waktu ketika saudara kita, teman kita yang kita kasih bahkan ya tidak bisa menolong kita, kita akan menjadi kecewa. Tapi kita yakin dan pasti jika kita mau datang ketika Tuhan itu mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Jadi kata marilah ini ditujukan kepada kita semua, baik itu juga hamba Tuhan sekalipun, sebab ya tidak sedikit bahkan banyak hamba-hamba Tuhan apa di saat-saat di masa-masa sekarang ini banyak yang letih, yang lesu, yang berbeban berat oleh banyak hal. Saudara sekalian, juga kepada jemaat semua, aku marilah datang kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku A besar, ya aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi aku adalah pribadi Tuhan yang mampu dan bisa. Kalau manusia tidak bisa diharapkan, saudara-saudara nggak bisa menolong kita, maka Yesus ini dia sanggup untuk melepaskan, memberikan kelegaan ya dengan apa yang sedang kita hadapi, letih, lesu, beban berat yang disebabkan bisa memang karena keadaan, tapi juga memang disebabkan oleh karena masalah dan persoalan. Ya saudara sekalian, tetap kita bawa kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, puji Tuhan, ini yang Tuhan tuliskan dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya rasa kita semua hafal ini, saudaraku. Tetapi jangan karena kita hafal, kita hanya baca seperti suatu kebiasaan, hanya hurufiah saja. Tapi kalau kita hafal dan kita membaca kembali ayat itu, baca dengan beriman, dengan percaya, apalagi memang kita betul, kita letih, lesu, berbeban berat, dan yang disebabkan oleh apapun juga, imani itu bahwa Yesus itu sanggup untuk melepaskan dari segala masalah dan persoalan kita. Puji Tuhan, kita akan kembali kepada pemeriksaan kita, satu pemeriksaan kita, bagian-bagian akhir ini yang masih dalam perjalanan bangsa Israel, yang mulai dari tapal batas Sungai Yordan sampai menuju tanah Kanaan. Ya, puji Tuhan, kita sudah mencapai angka 2000 hasta, jadi jarak antara tabut perjanjian yang diangkat yang diusung oleh imam yang memang suku Lewi dengan umat atau bangsa Israel itu, yang disebutkan Alkitab dalam kitab Yosua itu jelas mengatakan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jadi angka 2000 ini mempunyai suatu pengertian yang sangat mendalam untuk kita semua jika kita mengikuti dengan baik. Sudah mulai ibadah-ibadah kita, pasti kita akan mengingat, kalau lupa kita diingatkan kembali, saudaraku. Jadi angka 2000 ini juga menunjuk kepada zaman gereja sekarang ini. Sekalipun sekarang ini kita sudah melampaui angka 2000 itu, dan ternyata Tuhan juga belum datang. Tapi kemarin dalam penjelasan itu justru kita berterima kasih, bersyukur karena Tuhan itu masih memberikan panjang sabarnya kepada kita untuk memberikan kesempatan kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tetap dan masih hidup dan dosa kejahatannya, diberikan kesempatan untuk bertobat. Kalau dalam batas waktu yang Tuhan tentukan ternyata dia tidak mau bertobat, maka Tuhan sudah merasa sudah bebas, saudaraku. Perpanjangan sabar sudah diberikan, perpanjangan waktu sudah diberikan, dan kita tidak mau menggunakan kesempatan, maka risiko harus ditanggung sendiri. Maka yang terjadi adalah karena kita tidak percaya dan kita nggak mau bertobat, saudaraku,
maka penghukuman itu akan betul-betul terjadi pada manusia yang harusnya kita tidak harus mengalami suatu penghukuman karena kita sudah mendapatkan kesempatan tetapi kita tidak menggunakan kesempatan, maka penghukuman itu, kematian yang kedua itu, penghukuman kekal itu akan berlaku kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ketika dia masih hidup. Ya, puji Tuhan, saudara. Dia akan mengalami suatu penghukuman, ya, yaitu mereka-mereka yang tidak percaya kepada Yesus ketika dia masih hidup. Itu sebabnya maka panjang sabar ini bagi kita ini adalah kemurahan Tuhan. Ya, sekalipun kita sudah diselamatkan, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan keselamatan itu. Di satu sisi Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang supaya bertobat kembali kepada Tuhan, saudaraku. Tapi di sisi yang lain Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini, untuk kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan, dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Bukan sembarangan, saudaraku, bukan sembarangan kita menggunakan waktu, kita beribadah, ibadah dengan takut dan hormat, takut dan gentar. Kita melayani Tuhan tidak asal melayani, pokoknya melayani, tapi kita melayani itu dengan dasar takut dan gentar. Ya, takut dan hormat kepada Tuhan. Kalau kita melayani itu dengan takut dan hormat kepada Tuhan, pasti kita akan mempersiapkan diri dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan kita mulai berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya ibadah kita, pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini panjang sabarnya Tuhan. Tetapi angka 2000 itu satu, kemarin saya juga sudah menunjukkan bahwa itu menunjuk kepada, ya, angka dari ruangan suci. Ya, ruangan suci ini mempunyai angka 2000. Ya, dari panjang 20 hasta, tinggi 10 hasta, dan lebar 10 hasta. Jadi isi ruangan suci itu sama dengan 2000 hasta. Ruangan suci itu 2000 hasta. Tadi saya juga menunjuk zaman gereja di zaman akhir ini. Nah, yang sedang kita pelajari adalah isi daripada ruangan suci itu. Ada 3 macam alat, saudara. Jadi isi di ruangan suci itu ada 3 macam alat. Ini yang sedang kita bahas. Kita sudah masuk. Alat yang pertama adalah meja roti sajian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kaki dian emas atau kandil emas atau pelita emas, itu sama. Ya, dan yang ketiga mesbah dupa emas. Di zaman Israel, zamannya Musa, saudaraku, memang wujudnya seperti itu. Ya, wujudnya memang dalam bentuk barang-barang ini, saudaraku, di mana para imam-imam orang Lewi itu melayani kemah suci itu. Khususnya di ruangan suci itu. Ya, di ruangan suci baru nanti imam besar, saudaraku, setahun sekali dia akan masuk ke ruangan maha suci. Ya, ruangan maha suci itu ruangan yang kedua, saudaraku. Dari kemah suci ini ada ruangan suci dan ada ruangan maha suci yang di sana ada alat yang namanya tabut perjanjian atau peti perjanjian. Yang di atas dan depannya, ya, ada 2
7 percikan darah. Jadi ada 2 kali 7 percikan darah, baik yang di atas maupun di depan tabut itu. Itu isi dari ruangan Maha Suci. Nanti ada penjelasannya sendiri, saudaraku. Tetapi yang berkaitan dengan ini, saudaraku, itu sebabnya Tuhan perintahkan ya lewat Yosua untuk supaya antara kamu dan tabut itu ya harus berjarak 2000 hasta. Maksudnya apa? Jelas dalam Alkitab mengatakan, ya maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi, kalau saya menyimpulkan bahwa ruangan suci ini adalah jarak antara. Ya, jarak antara. Untuk di ruangan suci inilah, atau sering kali saya menyebutkan ruangan suci dengan 3 macam alatnya ini juga 3 macam alat ini untuk sekarang menunjuk kepada 3 macam ibadah. 3 macam ibadah. Ya, ada 3 macam ibadah. Dalam gereja hujan awal 3 macam ibadah ini, saudaraku, disebutkan 3 macam ketekunan. Kalau dalam perjanjian lama, tadi saya mengatakan zamannya Musa 3 macam alat dalam ruangan suci. Kaki dian emas, meja roti sajian, kaki dian emas, dan mesbah dupa. Dalam perjanjian baru, saudaraku, dalam gereja hujan awal disebutkan 3 macam ketekunan. Tekun dalam persekutuan dan pemecahan roti, itulah meja roti. Ya, dan yang kedua, ya, tekun dalam ibadah persekutuan. Ya, jadi persekutuan dengan firman dan perjamuan suci ini adalah meja roti sajian. Tekun dalam persekutuan atau fellowship, saudaraku, itulah kaki dian emas yang menunjuk kepada ibadah raya seperti sekarang ini. Saudaraku, kalau meja roti sajian adalah ya ibadah PA untuk sekarang ini dan disertai dengan perjamuan suci, saudaraku. Dan yang ketiga, tekun di dalam doa dan penyembahan. Itu tertulis dalam Kisah Rasul, ya Kisah Rasul pasal 2, saudaraku, ayat yang ke-41 dan 42. 3 macam ketekunan. Nah, untuk zaman gereja hujan akhir ini yang disebutkan 3 ketekunan itu sudah menjadi 3 ketekunan dalam ibadah PA. Yang pertama kaki dian emas, yang kedua ibadah raya, dan yang ketiga adalah ibadah doa dan penyembahan yang juga kita sudah lakukan di gereja kita di GKGM. Ya, dengan segala kekurangannya kita belajar beribadah sesuai dengan pola kerajaan surga yang Tuhan tunjukkan sekarang ini. Dan inilah yang tadi saya sebutkan jarak antara itu. Jarak antara itu adalah letaknya di kandang penggembalaan di mana kita digembalakan. Untuk apa? Jadi dari kandang penggembalaan untuk supaya kita bisa melihat gerak dari tabut itu yang diangkat orang Lewi ini, imam dan imam yang memang suku Lewi ini. Siapa imam dan atau orang Lewi ini? Itulah gembala-gembala di mana Tuhan percayakan penggembalaan dalam sidang jemaat itu untuk memikul tabut, untuk memberitakan firman Tuhan dalam kandang penggembalaan mereka masing-masing. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan. Kita sudah sampai pada meja roti sajian satu yang berbicara tentang firman Allah yang memuncak pada perjamuan suci, di mana firman Allah itu mendarah daging. Firman Allah itu mendarah daging. Artinya apa? Pengajaran firman Tuhan dan perjamuan suci ini kita sedikit mengingatkan kembali, saudaraku, dari sekian banyak yang sudah kita jelaskan pada ibadah doa kemarin itu, ya. Jadi firman Allah yang memuncak
pada perjamuan suci di mana firman Allah itu mendarah daging, menjadi pengalaman hidup. Jadi mendarah daging itu artinya menjadi pengalaman hidup kita. Sudah mendarah daging. Sehingga pengajaran firman Tuhan dan perjamuan suci ini ya menjadi atau untuk mematangkan iman kita. Jadi saya ulangi, pengajaran firman dan perjamuan suci ini ya untuk mematangkan iman kita. Jadi iman itu harus matang, harus sampai matang. Kalau di dalam Yakobus, iman itu harus sampai pada kesempurnaan yang nanti juga akan memuncak. Firman itu harus menjadi permanen. Ini sama bahasa ini, saudara. Ya, iman itu menjadi matang atau iman itu menjadi sempurna, saudara. Lalu bagaimana sempurnanya iman itu, saudara? Ini kita lanjutkan sedikit. Bagaimana proses untuk menjadi sempurna iman itu, saudara sekalian? Maka Alkitab mengatakan iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Nah, untuk iman itu menjadi matang, untuk iman itu menjadi sempurna, yang nanti akan tersimpan, saudaraku, yang akan tersimpan, nanti kita dengarkan lanjutannya ini. Maka iman yang ada dalam kita, dalam hati kita itu, iman yang sudah disertai dengan perbuatan. Ayo sekarang kita membaca dalam Yakobus, suratan Yakobus pasal yang kedua, saudaraku. Ya, di sana dijelaskan kepada kita semua, Yakobus pasal 2 Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22 dan seterusnya. Ya, Yakobus pasal yang kedua ayat 22 dan seterusnya. Dengarkan firman Tuhan, saya akan baca. Maka kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Puji Tuhan, saudara sekalian. Iman itu menjadi sempurna. Ayat sekarang kita mundur ayat 21. Contohnya siapa? Yang disebutkan, yang dimaksudkan iman itu kalau disertai dengan perbuatan-perbuatan, saudara sekalian, iman itu menjadi sempurna. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abraham. Jadi ini menceritakan tentang imannya Abraham. Kapan? Ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi ini jelas, iman yang matang itu ya iman yang sudah disertai dengan perbuatan. Iman yang matang itu adalah sama dengan iman yang sempurna. Ayat mengatakan ya, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan, di mana Abraham itu disebutkan bapak orang beriman, bapak orang percaya, saudaraku. Oleh karena dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ketika Abraham itu diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya Ishak itu kepada Tuhan di atas bukit Moria saat itu. Sekalipun pada akhirnya memang bukan
bukan Ishak yang betul-betul dikorbankan, tapi Tuhan sudah menyediakan. Ya, adanya Tuhan memerintahkan Abraham itu untuk mengorbankan Ishak itu hanya merupakan suatu pencobaan atau ujian. Kita mengatakan, atau lebih baik kita membaca, saudara, ya, membaca supaya kita nanti tidak katanya, ya. Kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Ya, kepercayaan Abraham diuji. Ya, puji Tuhan, kita tidak akan membaca semua, saudaraku. Kita akan membaca yang perlu untuk nanti sudah bisa baca semua, tetapi untuk ibadah pada sore ini kita tidak akan membaca semua. Ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham atau menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Saya melihat apa yang dibincangkan ini begitu akrabnya, begitu karibnya Abraham dengan Tuhan. Jawabannya itu begitu mengenakkan didengar. Ya, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, seperti seorang anak ketika dipanggil oleh bapaknya. Nah, ya Pak. Begitu akrab, begitu dekat, saudaraku. Firman-Nya, ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Jadi Tuhan itu tahu. Ini dari Alkitab ini kita jelas, kita mengetahui betapa Abraham itu mengasihi Ishak. Kenapa demikian? Karena Ishak ini didapatkan di masa tuanya. Firman-firman yang lalu saya mengatakan Abraham di saat umur 100 tahun. Sarah ketika itu umur 90 tahun baru mengandung. Ya, dia sudah mati pucuk, sudah mati haid, artinya tidak ada pengharapan. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah, saudaraku. Untuk Abraham ini, untuk Sarai ini, saudaraku. Tetapi kita lihat, begitu anak itu lahir dan sudah mulai remaja, saudaraku, Tuhan juga tahu bahwa Abraham itu mengasihi anak ini, saudaraku, yang didapatkan pada masa hari tuanya. Nah sekarang kita lihat, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan hebatnya kalau kita kira-kira akan bertanya, ngapain? Kenapa Tuhan? Aku dapatkan dengan bersusah payah gini-gini, macam-macam alasan untuk tidak bisa memberikan anaknya. Atau barang kita, nggak usahlah anak, barang kita, atau milik kita. Tapi kita bisa melihat kenapa disebutkan iman Abraham itu menjadi sempurna. Tapi kalau kita lihat dari sini, suatu, ketika Tuhan perintahkan, dia katakan ya Tuhan, dan tidak ada perbantahan sama sekali. Tidak ada perbantahan sekali. Tapi ayat menjawab, ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia masang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia langsung mempersiapkan. Bukan ada anaknya, bukan ada bujangnya, tapi dia juga sudah membelah kayu. Saudara sekalian, membelah kayu nanti untuk supaya bisa mempersembahkan anak yang diperintahkan Tuhan itu. Dalam satu perjalanan, saudaraku, sewaktu-waktu anak ini bertanya, coba kalau kita kira-kira ya apa hati kita itu, saudara. Ayat yang ke-7,
Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saut Abraham, "Ya anakku." Ini luar biasa ini. Waktu dialog antara Abraham dengan Tuhan begitu enak, saudaraku. Sekarang anak bertanya kepada bapak, dan bapak mengatakan, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya. Ayat 9 perhatikan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Coba, kalau orang Jawa kok tegel begitu loh. Nah, kalau orang Jawa mengatakan kok tegel. Ini tegelnya Abraham ini karena perintah Allah. Itu sebabnya, saudaraku, kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah yang bertanggung jawab. Dan Abraham hanya melakukan. Kenapa? Sebab disebutkan dalam Yakobus, Abraham itu imannya sempurna oleh karena perbuatan-perbuatannya. Perbuatan yang mana? Perbuatan ketika dia mempersembahkan Ishak. Ini sampai pada titik yang terakhir. Abraham sudah mengikat dan menempatkan anaknya di atas mezbah itu, di atas kayu yang disusun itu, dan siap untuk menyembelihnya. Alkitab mengatakan untuk menyembelih anaknya itu. Benar-benar ini tidak ragu dengan perintah Tuhan. Saya tidak membayangkan, saudara. Ya kalau kita orang tua, saya orang tua juga orang-orang tua yang lain, baru melihat anak kita adem panas gitu saja, saudara. Batuk begitu saja. Apalagi kalau sekarang anak kita adem panas, waduh, bisa gupuh kita di hari-hari ini, saudara. Wah, ini itu semua macam-macam, segera swab dan semua saudara. Tapi kita bisa melihat betapa Abraham begitu tenangnya di saat dia mengerjakan keselamatan itu, di saat dia melakukan perintah Tuhan itu begitu tenangnya. Tapi ayat berikutnya, ketika betul-betul Abraham mau melakukan perintah Tuhan, mau menyembelih Ishak anaknya itu, apa yang terjadi? Ayat yang 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya. Ya Tuhan. Coba kita lihat. Itu sebabnya, saudaraku, kami dari alumni Lempinel, tamatan Lempinel, ketika kita menjadi siswa, saudaraku, ya, nggak tahu guru-guru kami mungkin juga melihat bagaimana sikapnya Abraham itu untuk melakukan satu tugas, saudaraku. Kita diajarkan tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh kita berkata tidak terhadap pekerjaan Tuhan itu. Ketika kita panggil, jawab, "Ya Om." Kita diperintahkan mengerjakan apa? "Ya Om." Kalau kita berani mengatakan, "Nggak bisa Om," maka guru kami akan mengatakan, "Kamu belum coba, sudah bilang nggak bisa." Kita dimarahi, Pak. Jadi jawaban kita ini, "Ya Om, Ya Om, dan Ya Om." Nampaknya guru kami juga melihat betapa ada contoh yang luar biasa. Setiap kali Tuhan berfirman kepada Abraham, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia.
sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu berikutnya saudaraku, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan Yehova Yireh. Allah itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dengan kata lain, Allah itu sanggup menghapuskan segala kemustahilan. Kalau dikatakan tabut perjanjian itu sedang membuat jalan, sedang membuat rencana Tuhan kepada Abraham, maka dituliskan ulang oleh Rasul Yakobus dalam suratannya bahwa Abraham itu disebutkan imannya menjadi sempurna oleh karena perbuatan-perbuatannya ketika dia mempersembahkan anaknya. Tapi lebih lanjut dalam ayat selanjutnya, saudaraku, maka Tuhan juga berbicara untuk kedua kalinya. Ya, dia katakan ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi ini luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Di samping Abraham ini sebagai bapak orang percaya, tapi juga dari situ juga Tuhan berjanji memberkati Abraham. Ya, memberkati Abraham, dan keturunanmu akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Nah, dari sinilah kita bisa melihat, kita belajar ya lewat firman Tuhan ini betapa bahwa pengajaran firman dan perjamuan suci untuk zaman sekarang ini, kalau firman itu menjadi daging, artinya firman itu menjadi pengalaman, firman itu menjadi praktek, saudaraku, inilah nanti yang akan membuat iman itu menjadi matang. Ya, ada praktek, ya, ada perbuatan iman oleh karena kita melakukan firman Tuhan itu. Dalam suratan Yakobus juga, saudaraku, ayat yang pertama, ya, ayat pertama ini juga bagian daripada praktek atau mematangkan iman. Praktek daripada iman itu. Ayat yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau dulu Tuhan langsung berbicara kepada Abraham untuk mencoba itu menguji iman Abraham. Ya, sehingga Abraham itu disebutkan imannya sempurna. Tapi untuk kita sekarang, Yakobus juga mencatat, saudaraku, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba kita renungkan baik-baik ini, saudara.
Ini tidak mudah ini untuk mempraktekkan firman Allah ini. Ya. Abraham tapi sudah memberikan contoh bagi Abraham sebagai manusiawi, sebagai manusia daging, rasanya juga sulit. Tadi saya sudah menceritakan, Ishak didapatkan di masa tuanya, dia mengasihi, tapi di satu sisi Tuhan perintahkan untuk mengorbankan. Tapi Abraham sudah memberikan contoh yang sempurna buat kita. Sekarang buat kita di zaman gereja ini, sebab Yakobus ini, ini dalam susunan tabernakel terkena tudung tabernakel atau tudung yang pertama. Ada 4 tudung, dalam tabernakel itu ada tudung yang pertama ini, tudung tabernakel dari kain linen halus, tudung yang kedua dari kulit bulu kambing, ya. Nah, tudung yang ketiga ini ada kulit domba celup merah, dan tudung yang paling atas ini mina gajah. Ini ada pengertiannya sendiri, tapi khusus untuk Yakobus ini bicara tentang tudung tabernakel dari kain linen halus, yaitu tudung yang pertama. Itulah tudung iman yang juga disertai dengan perbuatan. Tudung iman yang disertai dengan perbuatan iman. Ya, itu sebabnya dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kita ya suruh menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Ini secara nalar, sulit untuk kita bisa terima. Sulit untuk kita bisa terima. Coba kepada kita hari-hari ini yang diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan tentang pekerjaan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, masalah pandemi sekarang ini, kan sulit untuk kita mengatakan suatu kebahagiaan yang terjadi ya saat-saat sekarang ini. Sulit untuk kita bisa menerima suatu kebahagiaan. Ini bukan kebahagiaan, kecelakaan ini manusia daging kita. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, ini ada lanjutannya, tidak berhenti di situ saja, Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Jadi dari pencobaan kita harus terima, ya, sebab Allah itu tidak pernah mencobai ya atau tercobai, Itu sebabnya dia katakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini tahap-tahap untuk sampai sewaktu iman itu menjadi permanen. Ini prosesnya. Kalau pencobaan, masalah yang sedang kita hadapi, apapun masalah yang sedang kita hadapi, apalagi datangnya masalah oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa kita, selekasnya untuk kita harus kembali kepada Tuhan untuk menyelesaikan itu, ya, dengan berdamai dengan Tuhan supaya kita tertolong, Tapi sebaliknya, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau kita terima pencobaan, masalah persoalan itu merupakan suatu ujian, maka justru akan menghasilkan suatu ketekunan. Tekun itu justru kita melakukan terus menerus. Bertekun itu terus menerus kita lakukan, ya, seperti dalam Kisah Rasul 2 ayat 1, tekun dalam pengajaran firman Tuhan dan perjamuan suci, tekun dalam persekutuan, tekun berdoa dan penyembahan. Ada ketekunan, menghasilkan ketekunan. Ini yang benar. Tapi seringkali yang terjadi bukan ketekunan. Ketika kita diperhadapkan, diizinkan untuk kita mendapatkan suatu pencobaan, dan kita terima sebagai pencobaan, saudaraku,
ini banyak kali justru membuat kita lemah. Ya, membuat kita lemah. Sehingga kita sudah mulai tidak bisa berdoa, sudah mulai tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak bisa mendengar firman sungguh-sungguh, lalu tidak beribadah kepada Tuhan. Ketika ditanya kenapa kok nggak ibadah, aduh banyak pencobaan om. Nah, yang anehnya, ada pencobaan, ada masalah, malah tidak ke gereja, malah tidak datang kepada Tuhan. Sementara Tuhan mengatakan, ayo mari kepadaku yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan. Marilah, artinya datango. Musnya begitu. Tapi yang terjadi tidak. Kenapa? Karena kita terima masalah itu sebagai pencobaan. Padahal Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Allah setia, itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia akan memberikan jalan untuk supaya kamu. Dia akan membuka jalan, Dia akan membuat jalan untuk kamu bisa melaluinya. Tapi sebaliknya, kalau sekarang pencobaan, masalah-masalah yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, dan kita terima sebagai ujian iman, saudaraku, maka tidak akan mengendorkan kita untuk kita tidak beribadah atau melayani. Justru kalau kita mengerti ini, justru kita ya didorong dengan kesusahan-kesusahan itu, justru akan membawa kita untuk kita lebih tekun kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kenapa? Sebab dia yakin. Seperti keyakinan Abraham itu. Yang penting dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan, membuat jalan. Tuhan sanggup mengadakan. Dia membuat jalan untuk menolong kita. Ketekunan kita itu tidak sia-sia. Selanjutnya, saudaraku, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ketekunan kalau kita lanjutkan lagi akan memperoleh buah yang matang. Buah yang matang dan manis. Ya, coba kalau kita bercocok tanam, menanam buah, ya buah apa saja, untuk menghasilkan buah yang matang dan manis itu, kira-kira apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan panas terik matahari ini satu. Untuk mematangkan buah, mempercepat matangnya buah. Tapi sekaligus juga akan menghasilkan buah yang manis. Iya. Coba aja kalau musim hujan lalu ada semangka berbuah pada musim hujan, saudaraku. Ya, betul bisa besar semangka itu. Merah, tapi belum tentu manis, anyep. Tapi sebaliknya, kalau panas terik matahari seperti hari-hari ini, saudaraku, yang dihasilkan buah pada hari-hari ini, saudaraku, maka pasti akan menghasilkan buah yang matang dan manis. Demikian juga iman ini. Kalau kita menerima ujian iman itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Maka seperti imannya Abraham. Kenapa? Karena imannya itu
disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Amin, selaku puji Tuhan. Ayo kita dalam hal ini kita belajar kepada Tuhan. Kita belajar kepada Tuhan. Ya, supaya begitu Tuhan itu ya yang begitu baik dan mengasihi kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita di hari-hari ini untuk dia tujuannya untuk supaya firman yang kita dengar dan di saat kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan itu betul-betul untuk maksudnya untuk mematangkan iman kita dari anak-anak Tuhan itu. Ya, contoh satu lagi dalam Yakobus pasal yang kedua tadi, saudaraku. Yakobus pasal yang kedua tadi, ya ayat yang ke-23 atau ayat yang ke-25, saudaraku. 25. Atau lebih baik ayat 23 ya, kita baca aja. Baik, kita dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Tadi saya mengatakan begitu akrabnya Tuhan dengan Abraham itu. Ya, saya sebutkan seperti seorang bapak dengan anaknya. Ketika dia berdialog dengan anaknya Ishak, Bapak, dia sebutkan, kayu sudah ada, api sudah ada. Di mana korban? Ya, binatang korban yang akan dikorbankan. Nanti Tuhan yang akan mengadakan anakku, begitu lembutnya. Dan sekarang ayat 23, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat itu kental, koncoplek, tidak ada rahasia. Kalau orangnya koncoplek, plekmu itu katanya. Artinya tidak ada suatu rahasia lagi. Semua diungkapkan. Sahabat. Kesedihannya, kesukaannya, suka dan duka kalau sahabat. Inilah yang disebutkan firman Tuhan. Abraham disebut sahabatnya Allah karena kedekatannya. Ya, karena ketaatannya itulah contoh yang sempurna yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi kamu lihat, ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat sebelumnya disebutkan iman tanpa perbuatan ada iman yang mati. Nanti kita akan lanjutkan. Ayat memberikan contoh satu lagi. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab? Saya perlu memberikan minimal 2 contoh. 2 saksi itu kuat. Ya. Ini beda generasi, saudaraku. Jauh antara generasinya Abraham dengan Rahab. Saudaraku, jauh sekali. Ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Ini disebutkan. Jadi firman Tuhan nggak tedeng aling-aling. Dia apa yang disebutkan situ. Kalau kita kan dipoles dulu supaya bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu jelas. Tidak menutupi. Kalau dia pelacur, sebutkan pelacur. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Yang lalu saya sebutkan salah satu 2 pengintai yang ditolong ini menjadi suaminya. Itulah Salmon
dan memperanakkan Boas dari Rahab. Saudara sekalian, dalam silsilahnya itu disebutkan, ya, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, dan seterusnya. Karena iman. Ya. Jadi Rahab ini juga dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu. Itulah dua pengintai yang disuruh oleh Yosua saat itu untuk mengintai kota Yeriko. Ayat selanjutnya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi yang bisa mematangkan iman itu bisa menjadi sempurna, saudaraku, kalau iman itu disertai dengan perbuatan iman. Ya, puji Tuhan. Nah, saya akan lanjutkan dalam pembahas kita. Nah, itu sebabnya ini contoh-contoh yang luar biasa. Proses untuk menjadi iman yang sempurna itu, iman yang matang itu, saya sudah memberikan contoh dua pribadi. Bagaimana Abraham, bagaimana Rahab ini imannya menjadi matang. Maka untuk kita di saat ini, Tuhan juga menginginkan iman kita menjadi sempurna atau menjadi matang, saudaraku. Ya, menjadi matang, saudaraku, oleh karena firman Allah yang kita dengar praktis sekarang, oleh karena perjamuan suci di mana firman Allah itu menjadi darah dan daging di pengalaman kehidupan kita. Maka tadi sebutkan iman itu menjadi matang, dan sewaktu-waktu iman yang matang ini akan disimpan, akan tersimpan. Tersimpan di mana? Tersimpan di dalam buli-buli dalam hati kita, atau tersimpan dalam buli-buli emas yang berisi mana. Lalu iman itu, ya, iman itu dan buli-buli emas itu yang berisi mana itu, ya, diperintahkan untuk ditaruh di dalam tabut perjanjian. Ya, tersimpan buli-buli yang berisi mana itu merupakan permanensi. Iman yang tetap, iman yang sempurna, yang tersimpan di dalam tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu ada 3 macam isi juga. Nanti ini permanensi dari 3 macam ibadah yang sedang kita pelajari. Khusus untuk meja roti sajian ini, ya, untuk mendorong kita mewujudkan iman yang matang, iman yang sempurna ini digambarkan dengan buli-buli emas yang berisi mana. Ini merupakan suatu iman yang sudah permanen, iman yang matang, iman yang sempurna, iman yang tersimpan. Ya, puji Tuhan. Ini yang akan tersimpan. Nanti disebutkan 1 Korintus pasal yang ke-13. Nanti tinggal ada 3. Iman, harap, dan kasih. Ini menunjuk 3. Ini pemuncakan dari 3 macam alat ini kalau kita tekuni. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, di hari-hari ini, kita ini penting. Di hari-hari penting untuk kita, apalagi ketika kita sekarang diperhadapkan dalam situasi pandemi ini, diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, masalah yang menyangkut ekonomi. Sekarang siapa yang nggak berdampak dengan pandemi ini? Semua berdampak. Pengusaha juga banyak yang kukut. Pengurangan tenaga kerja begitu banyak.
karena dampak yang terjadi ini. Ya, banyak hal yang berubah. Tapi kalau ini kita terima sebagai ujian iman untuk mematangkan iman kita, kita yakin seperti apa yang Tuhan buat kepada Abraham, apa yang Tuhan buat kepada Rahab, maka Tuhan juga buat untuk kita. Sampai kita ini, saudaraku, betul-betul hanya berpengharapan kepada Tuhan. Orang benar hidup dari iman. Inilah saatnya sekarang ini. Kita nggak bisa mengharapkan apa-apa lagi di luar iman. Harta yang banyak tidak bisa kita harapkan. Uang yang banyak tidak bisa kita harapkan di hari-hari ini. Di hari-hari ini, pangkat, derajat, kedudukan tidak bisa diharapkan. Tidak bisa diharapkan. Nah, kepada kita saatnya untuk kita hanya mengharapkan kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab orang benar disebutkan hidup dari iman. Abraham hidup oleh karena dia percaya janjinya Allah. Rahab dia menjadi garis keturunan dari Tuhan Yesus oleh karena dia percaya. Dia percaya kepada Tuhannya Israel. Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan buat, bagaimana yang diketahui oleh Rahab itu, bagaimana Allah nenek moyangnya mengalami mujizat itu ketika laut Kolsom itu terbelah. Ini yang disaksikan oleh Rahab. Sehingga dia hatinya itu ketika kedatangan utusan dari orang-orang Israel, dia berusaha. Di satu sisi raja dari Yeriko mencari dia, tapi di sisi lain Rahab ini tahu dia menolong dua pengintai. Dia beriman. Akhirnya ada satu perjanjian dan betul-betul Rahab dan keluarganya diselamatkan dan pada akhirnya menjadi garis keturunan dari Tuhan Yesus. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Kalau kita percaya, yakin, ini tertuju kepadaku, kepada kita semua. Biar di hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, biar kita terima sebagai ujian iman untuk mematangkan iman kita. Bukan saja kita beriman, tapi ada suatu tindakan iman. Kita bisa mensyukuri. Jadi tindakan iman gak usah yang luar biasa. Tindakan iman ini kita bisa menerima. Kita bisa mensyukuri. Keadaan yang terjadi sekarang itu sudah perbuatan iman. Gak usah seperti Abraham harus menyerahkan anaknya. Ya, di zamannya memang itu terjadi. Rahab, ya, zamannya itu terjadi. Tapi sekarang yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Kita bisa menerima keadaan ini dengan rasa syukur. Ini sudah bagian dari perbuatan iman. Yang membuatkan iman kita menjadi matang dan sempurna. Yaitu kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Justru itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat yang terakhir buat kita semua. 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, saudara sekalian ya. Ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18.
mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kalimat segala hal ini, saudaraku, kita terlalu gampang mengucap syukur ketika kita menerima berkat. Ya tidak salah, memang harus bersyukur karena berkat, saudaraku. Tapi kata segala hal ini bukan hanya berkat kita bisa mengucap syukur. Tadi saya mengatakan, kalau keadaan susah, sulit semacam ini, kita bisa mengucap syukur. Lah, itu yang benar. Saya mengatakan, mengucap syukur ini bagian dari perbuatan iman. Susah, tapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ini juga tidak mudah. Ya, saya ulangi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang paling sederhana tapi tidak mudah. Mensyukuri apa yang sedang terjadi di hari-hari ini. Menerima keadaan masa susah ini dengan rasa syukur. Alkitab jelas mengatakan, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya tambahkan ayat 16 dan 17. Bersukacilah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya, ini yang membuat kita bisa mengucap syukur. Kalau ada sukacita dari firman Tuhan, firman Tuhan itu menjadi daging, menjadi pengalaman, menjadi praktek. Lewat firman, lewat pengajaran firman dan perjamuan suci. Artinya firman itu mendarah daging dalam kita, menjadi praktek kita. Itu yang membuat kita bersuka cita senantiasa. Lalu juga ditambahkan juga, tetaplah berdoa. Dan kita bisa berdoa. Dengan kita bisa berdoa, menyembah kepada Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita ucapan syukur. Kita bisa mengucapkan syukur dalam segala hal. Biarlah ini menemplak untukku, menemplak diriku, dan menemplak kita semua. Masih bisakah kita mengucap syukur di hari-hari ini? Tapi firman Tuhan sudah mengajarkan kita, apapun keadaan kita yang sedang kita hadapi, baik atau baik, susah atau senang, kita diajar untuk tetap mengucap syukur. Itu bagian dari perbuatan iman. Bukti bahwa iman kita menjadi matang, yang sampai sewaktu-waktu menjadi permanen, tersimpan bagaikan buli-buli emas yang berisi mana, yang tersimpan di dalam tabut perjanjian. Kitab Perjanjian Lama mengatakan, biar menjadi suatu peringatan bagi umat Israel turun-temurun bagaimana Tuhan itu sudah memelihara bangsa Israel di padang gurun itu selama 40 tahun lamanya. Amin, saudaraku. Demikian juga kepada kita. Iman, nanti sewaktu-waktu, harap dan kasih, itu akan menjadi permanen, menjadi isi dari setiap gereja Tuhan, dari setiap anak-anak Tuhan, untuk kita mampu menyongsong kedatangan Tuhan. Kalau 3 macam alat ini sudah tersimpan di dalam tabut perjanjian, maka tutup dari tabut perjanjian yang dari emas murni akan ditutupkan. Artinya terjadi suatu persekutuan yang erat. Yesus datang dan terjadi suatu persekutuan yang erat, maka kita akan mengalami suatu kebahagiaan yang juga tanpa batas. Amin, saudaraku. Biar kiranya firman Allah pada sore malam hari ini memberkati, menggairahkan kita, membangkitkan semangat kita, kendati pun kita dalam kesulitan dan kesusahan di hari-hari ini. Tapi Tuhan ingin menguji iman kita sampai suatu iman itu menjadi matang. Puji Tuhan. Mari kita akan
Lakukan satu pujian, satu pujian dari buku NR nomor 285. NR 285. Yang kusembah hanya Yesus, yang kita harapkan hanya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab semacam ini hanya kita bisa menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Dia, mengharapkan Dia. Haleluya. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, damai hanya Yesus, yang beri kuat hanya Yesus, yang beri rohnya hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Katakan, Yesus, Kau Allahku. Haleluya. Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kita bersama tundukkan kepala, berikan rasa ucapan syukur
Terima kasih kepada Tuhan, sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang susah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Biar kami belajar bersyukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun juga. Sebab itulah Tuhan yang ternyata yang Engkau kehendaki. Dan sekaligus dengan rasa ucapan syukur itu, Engkau sedang Tuhan untuk mematangkan iman kami. Sampai sewaktu-waktu iman kami menjadi permanen dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatanmu pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sekaligus sudah mengoreksi kami, menggairahkan kami kembali untuk kami segera bangkit dari segala keterpurukan, dari segala permasalahan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu, untuk berkatmu yang melimpah pada malam hari ini, boleh tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman dan sungguh-sungguh menjadi praktek dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah dan ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah melawat kita, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita GKGM Menanggal Surabaya, saudaraku. Nanti kita akan kembali hari Rebo, saudaraku. Hari Rebo itu merupakan suatu ibadah PA, pendalaman Alkitab, yang disertai dengan perjamuan suci. Dimulai jam 5:30 sore tepat, saudaraku, dan dilanjutkan pada hari Kamis. Ya, pada hari Kamis itu ada ibadah doa dan penyembahan mestinya. Lalu kita lanjutkan kembali dalam ibadah raya seperti sekarang ini, saudaraku, ya, pada tanggal 22 Agustus. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan terutama memberikan firman Allah untuk kita semua. Ya, juga saya mohon doa dari jemaat semua, bahwa Tuhan memberikan kesehatan, terutama memberikan firman Allah untuk disampaikan kepada kita semua. Kita juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, juga kita berdoa untuk supaya virus corona ini segera berlalu. Sahabat Tuhan melihat, ya Tuhan tahu keadaan kita rindu untuk bisa beribadah tatap muka kembali. Ya, kita berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Selama ini kita tekuni aja, seberapa yang kita ada, yang kita bisa lakukan, kita tekuni, kita bertekun dalam ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan buat kita. Nanti kita juga akan berdoa untuk sidang jemaat semua. Ya, saudara kita yang membutuhkan doa, Edwin dan pemulihan di rumah, biar Tuhan tetap menolong. Dan saudara kita yang lain yang mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu, biar Tuhan juga menolong siapapun juga yang mengalami masalah, persoalan, kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, yang membuka pekerjaan, yang bekerja di kota, dimanapun di luar kota, di luar pulau, kita doakan semua. Kita bawa kepada Tuhan, bahwa Tuhan tolong melindungi kita semua, terutama dari virus corona ini, ya, untuk supaya kita tetap semua sehat, ya, untuk kita tetap bisa berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan. Engkau begitu baik dan kebaikanmu begitu luar biasa. Banyak berkat yang sudah kami terima begitu melimpah. Biar berkat yang sudah kami terima juga menjadi baik, menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada malam hari ini hamba kembali membawa sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri, bahkan biji mata Tuhan
yang tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan jemaat-Mu, kami bawa kembali kepadamu, dan kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati sidang jemaat semua, mulai dari pribadi, kehidupan nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda yang paling sepuh sekalipun, Tuhan berkatkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan tolong berikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang masa pemulihan Tuhan pulihkan dan sembuh secara sempurna, dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang tua kami semua Tuhan, Engkau juga memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk supaya di masa tuanya boleh berbahagia bersama Tuhan lewat ibadah-ibadah, berbahagia bersama keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi, menghalangi sidang jemaat-Mu Tuhan, kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kerinduan hati kami untuk segera bisa beribadah secara tatap muka, Engkau buka jalan, dan itu sebabnya Tuhan kami bermohon kepadamu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Engkau lalukan virus pandemi corona ini dari kota kami, dari Indonesia ini, bahkan dari seluruh muka bumi, supaya umat-Mu semua bisa kembali beribadah seperti sedia kala. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Jika ini merupakan suatu kehendak Tuhan atau ujian bagi kami, biar membawa kami lebih bertekun berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan, senantiasa kami membawa di dalam doa kepadamu Tuhan, sebab kami meyakini bahwa pemerintahan kami ini, Indonesia ini adalah perpanjangan tangan daripada Engkau sendiri, dipilih oleh Engkau sendiri, ditetapkan Engkau sendiri, dan itu sebabnya kami kembalikan kepadamu. Dan Tuhan kiranya memberikan hikmat akabudi, kekuatan surgawi kepada para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, boleh bau-membau Tuhan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami khususnya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sanggup untuk menolong bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari perselisihan, dari pertengkaran, permusuhan apapun juga. Dan Tuhan kiranya damai sejahtera-Mu akan menaungi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami berpisah, atau kami beristirahat malam Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, dan Tuhan menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Shalom. Salam sehat. Sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila